Sindroma Guillain-Barré atau SGB merupakan gangguan poliradikuloneuropati perifer akut yang ditandai dengan kelemahan motorik progresif, relatif simetris, dengan hiporefleksia atau arefleksia. GBS Disability Score sendiri merupakan sistem scoring yang telah diterima secara luas di dunia untuk menilai disabilitas fungsional pada pasien SGB yang dinilai baik pada saat masuk rumah sakit maupun saat pulang dari rumah sakit. Skor GBS Disability Score merupakan salah satu prediktor prognosis pada pasien SGB. Sayangnya, hingga saat ini belum ada pemeriksaan penanda biologis yang sensitif dan spesifik untuk SGB yang berkorelasi langsung dengan varian maupun derajat keparahan klinis SGB. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan antara kadar protein cairan cerebrospinal dan varian SGB terhadap derajat keparahan klinis pasien SGB di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Penelitian ini merupakan studi observasional retrospektif dengan desain penelitian potong lintang. Seluruh data penelitian diambil dari data sekunder berupa data rekam medik rawat inap RSUPN Cipto Mangunkusumo pada tahun 2018 hingga 2021. Variabel yang dinilai meliputi usia, jenis kelamin, riwayat infeksi, onset gejala SGB, varian SGB, berdasarkan hasil pemeriksaan KHS, dan kadar protein CSS. Sedangkan derajat keparahan klinis pasien dinilai dari nilai GBS Disability Score pada saat masuk rumah sakit. Analisis univariat dilakukan dengan melaporkan dalam bentuk tabel dan grafik, sedangkan analisis bivariat menggunakan uji chi-square dan juga uji Mann-Whitney. Pada penelitian ini didapatkan 22 pasien yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Subjek penelitian didominasi oleh pria sebanyak 81,8% dengan median usia 30,5 tahun dengan rentang 19 sampai 68 tahun. Median onset gejala SGB pada penelitian ini adalah 10,5 hari sebelum masuk rumah sakit dengan riwayat infeksi paling banyak adalah diare. Berdasarkan hasil pemeriksaan KHS, didapatkan SGB yang paling banyak ditemui adalah AMSAN, sebanyak 36,4%, di mana sebagian besar pasien memiliki skor GBS Disability Score lebih dari sama dengan 3, baik saat masuk rumah sakit maupun saat pulang rumah sakit. Terdapat 2 pasien yang memiliki skor GBS Disability Score pada saat masuk rumah sakit kurang dari 3, di mana keduanya merupakan varian AIDP. Pada akhir masa perawatan, terdapat 8 pasien yang mengalami perbaikan klinis dari skor GBS Disability Score pada saat masuk rumah sakit dari lebih dari sama dengan 3 menjadi kurang dari 3. Pada penelitian ini juga didapat rata protein CSS yaitu 252,35 plus minus 280,84. Rata protein CSS tertinggi didapatkan pada kelompok varian AMSAN, diikuti AIDP dan AMAN. Pada analisis bivariat, tidak didapatkan adanya perbedaan varian GBS terhadap nilai GBS Disability Score pada saat masuk rumah sakit. Selain itu, pada penelitian ini juga tidak didapatkan perbedaan yang signifikan antara kadar protein CSS dengan nilai GBS Disability Score pada saat masuk rumah sakit. Penelitian yang dilakukan oleh Rajiv O pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pasien aman memiliki GBS Disability Score pada saat masuk rumah sakit yang lebih buruk dibandingkan varian lainnya. Penelitian lainnya dengan populasi di Cina yang menggunakan skor MRC atau Medical Research Council sebagai indikator derajat keparahan klinis juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara varian GBS dengan total skor MRC sebagai indikator derajat keparahan klinis. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian ini, di mana tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara varian SGB dengan GBS Disability Score saat masuk rumah sakit. Pada penelitian ini juga didapatkan peningkatan rata protein CSS dibandingkan batas normalnya, di mana pada sebuah studi kohort tahun 2000 hingga 2018 juga menunjukkan peningkatan protein CSS pada pasien SGB dengan median 0,65 gram per liter. Peningkatan protein CSS sering ditemukan pada pasien SGB dan merupakan faktor pendukung kuat diagnosis SGB. Berbagai literatur menunjukkan bahwa peningkatan kadar protein pada CSS diduga berkaitan dengan kerusakan sawar darah otak, kerusakan pada radik saraf perifer, kehilangan aksonal dan proses demyelinisasi yang lebih berat,
Dan selain itu juga bisa disebabkan karena proses imunologis, seperti peningkatan sintesis, deposisi antibodi, dan faktor komplement lainnya. Pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara protein CSS dengan GBS Disability Score pada saat masuk rumah sakit, di mana hal ini mendukung berbagai penelitian sebelumnya. Long et al. Pada tahun 2021 tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara protein CSS terhadap disabilitas pasien SGB yang dinilai dari penggunaan ventilasi atau tanpa ventilasi. Sevkes et al. Dalam tahun 2017 dalam penelitiannya juga tidak menemukan adanya korelasi yang signifikan antara protein CSS dengan total skor MRC saat masuk rumah sakit. Penelitian lain pun juga tidak menemukan korelasi yang signifikan antara protein CSS dengan skor HFGS atau Hughes Functional Grading Scale pada pasien SGB. Sehingga hingga saat ini masih belum ditemukan hubungan yang signifikan antara protein CSS dengan derajat keparahan penyakit ataupun derajat disabilitas SGB. Sehingga sebagai kesimpulan, pada penelitian ini tidak didapatkan ada hubungan antara kadar protein CSS dan varian SGB terhadap derajat keparahan klinis pasien SGB yang signifikan. Namun, disarankan untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan cakupan sampel yang lebih besar agar bisa mendapatkan hasil yang lebih representatif, serta perlu dilakukan pemeriksaan dengan penanda biologis lainnya untuk menemukan penanda biologis berkorelasi langsung dengan varian maupun derajat keparahan klinis SGB. Demikian, terima kasih.